Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sore hari ini kita akan bicara terkait dengan peran perawat dalam kepatuhan obat antiretroviral. Jadi, sebagaimana yang saudara ketahui, bahwasannya obat antiretroviral ini amat penting pada orang dengan HIV/AIDS, karena inilah salah satu memang yang kemudian menjadikan obat HIV ini, yang menjadikan penyakit HIV ini dari penyakit yang dalam tanda petik paliatif, yang tidak bisa mungkin disembuhkan lagi, kemudian menjadi penyakit kronis. Artinya apa? Dia mempunyai harapan untuk kualitas hidup yang jauh lebih baik. Namun tentunya dengan tetap minum obat antiretroviral. Ya. Jadi ini kemudian menjadi satu dasar yang kemudian harus dipertahankan. Kenapa kita saja minum obat antibiotik 5 hari, 6 hari, 3 hari, itu kadang-kadang akan menimbulkan ada ketidakpatuhan. Kadang-kadang ada yang terlupakan. Nah, sehingga padahal itu dampaknya adalah tentu akan muncul resisten. Padahal kita minum obat antibiotik itu bisa untuk menyembuhkan. Nah, bayangkan oleh saudara, kawan-kawan kita ODA, dia harus minum obat antiretroviral, obatnya punya efek samping akut dan kronis, kemudian juga obatnya harus diminum dengan kepatuhan yang tinggi, dan harus diminum dalam jangka waktu yang lama, dan tidak bisa untuk menyembuhkan. Kebayang tidak begitu beratnya orang ODA itu untuk bagaimana dia harus patuh. Belum lagi beban psikologis ketika dia minum obat antiretroviral. Karena secara psikologis dia diingatkan 2 kali dalam sehari bahwasanya dia HIV. Nah, sehingga kemudian inilah ada peran dari tenaga kesehatan, terutama perawat, karena perawat kalau di rumah sakit yang mendampingi klien itu selama 24 jam, termasuk nanti konselor-konselornya untuk penguatan psikologisnya, sehingga inilah makanya kita pelajari hari ini. Oke, kemudian ini sudah ya. Nah, ada isu-isu terkini yang perlu saudara ketahui. Nah, bahwasannya memang obat antiretroviral itu dia mempengaruhi banyak hal, ya, termasuk kalau kita bicara hari ini, bicara obat antiretroviral dengan segala permasalahannya, ini dari hasil penelitian Rihaliza, itu dia menilai dengan tujuan penelitian itu adalah menganalisis ada tidak hubungan kepatuhan minum obat dan jumlah CD4 terhadap kualitas hidup ODA, orang dengan HIV di Poliklinik VCT Rumah Sakit Jambi. Nah, hasilnya terdapat hubungannya bermakna, bahwasannya kepatuhan minum obat dan jumlah CD4 itu terhadap kualitas hidup. Jadi artinya memang ini bukan hanya masalah obat yang begitu saja, ini adalah bicara tentang kualitas hidup. Nah, kalau kita bicara tentang misalnya satu ketetapan, misalnya, oh ya udahlah, dia kan hidup ini, hidup mati kita ini kan sudah ada. Oke, anggap saja ada ODA yang kemudian memutuskan dia minum obat antiretroviral. Satu lagi ODA, dia akan menjalani hidupnya, tetapi tidak minum obat antiretroviral. Kalaupun dia sama-sama hidup dalam 10 tahun ke depan, tetapi ODA yang mendapatkan minum obat antiretroviral dengan kepatuhan yang tinggi, itu selama hidupnya sampai 10 tahun ke depan, dia tidak menularkan lagi kepada orang lain. Kemudian kualitas hidupnya jauh lebih baik. Kalaupun dia dirawat di rumah sakit, paling dirawat nanti agak 1 bulan atau 2 bulan dalam sekian tahun. Kemudian kalau yang tidak minum obat antiretroviral, mungkin dalam 6 tahun kehidupannya akan banyak di rumah sakit. Kemudian risiko penularan kepada semua orang akan terjadi kalau dia masih berperilaku berisiko. Sehingga apa? Betul-betul pentingnya obat antiretroviral itu terkait dengan kualitas hidup dan hal-hal lain yang nanti yang akan dibantu, apakah itu CD4-nya, apakah nanti ke masalah fisik dan psikologisnya. Sehingga ini penting. Nah, namun tentunya kan hal ini juga menjadi masalah di saat ini. Ada pandemi COVID-19. Ya, pandemi COVID-19 tentu membuat semua orang, tidak hanya ODA, orang juga takut akses ke pelayanan rumah sakit. Nah, ini dari hasil penelitian di Kibera, Afrika sana, itu hasilnya dinyatakan di sini.
dari retrospektif data, program HIV menunjukkan penurunan 56% ya dalam penggunaan layanan HIV. Ya. Kemudian apalagi klien yang memulai terapi ART itu berkurang. Kalau selama ini ada rutin orang mulai obat antiretroviral, sekarang berkurang 48%. Dan penyerapan profilaksis prapajanan itu meningkat. Ini kalau ada orang yang berperilaku berisiko, kemudian dia minum obat prapajanan, profilaksis, nah ini akan meningkat permintaannya. Dan di Kebera, 14% melaporkan obat hilang pada awal pandemi COVID-19. Kemudian juga ada tindakan pemerintah, 19% yang mempengaruhi akses ART. Dan 11% tidak mengakses fasilitas kesehatan karena takut tertular COVID-19. Jadi kebayang sebanyak itu misalnya Oda yang selama ini minum obat ARV, kemudian dia tidak akan akses lagi karena memang ketakutan untuk tertular COVID-19. Jadi artinya ini tentu jadi masalah. Sedangkan kepatuhan itu sangat penting. Kalau dia tidak patuh nanti jatuh ke resisten. Ini kalau kita lihat data angka kematian setelah pengobatan HIV di Indonesia itu dari tahun-tahun ke tahun meningkat ya. Yang pertama ini bukan karena meningkat apanya, yang pertama adalah datanya bisa dikumpulkan. Nah, tetapi 2019 paling tinggi 7,7.345 orang. Kalau ini kemudian sampai data September masih 5.000. Jadi 2020 itu sudah mulai turun. Karena puncak dari kasus HIV/AIDS di Indonesia itu dianggap 2019 puncaknya. Kemudian baik angka kematian maupun nanti angka kasusnya juga di tahun berikutnya 2020 2021 walaupun tetap ada kasusnya tetapi dia sudah mulai melandai. Ya, tapi tetap ada. Nah, jadi artinya ini yang kemudian kita sikapi bersama-sama. Dan ini yang jadi masalah saat ini. Namanya adalah LFU. Ya, loss follow up. Loss follow up itu tidak diketahui dia apakah minum obat atau tidak. Nah, bayangkan estimasi ODA itu ada estimasi ODA itu ada 543.100 orang. Kemudian yang ditemukan ODA yang ditemukan cuma 409.000. Kemudian yang masih hidup itu adalah 90%-nya. Ya, 57 ribuan. Kemudian yang pernah minum OAT, bukan ART, antiretroviral terapi atau ARV sama ini, itu 256.000. Dan ODA yang pernah mulai ART dan masih hidup itu sebanyak 45.000. Kemudian ODA on ART saat ini dia 81% dari yang ada. Dan ketika dia dilihat viral load-nya, ini dia ODA dengan tes viral load itu 27.000 dan ODA dengan viral load tersupresi. Ini tujuan akhir dari pemberian obat antiretroviral ini dia. Viral load-nya tersupresi, tertekan atau undetectable yang diharapkan itu cuma 4,5%-nya atau 73% baru pencapaiannya dari target yang sudah diawali. Nah, ini bisa disebabkan oleh ini dia, ada loss follow up. Ada 64.988 orang tidak tahu kita kemana dia ini. Hilang di datanya. Dan tentu ini menjadi suatu tantangan untuk berikutnya. Ya. Nah, ini yang kemudian data-data ini menjadi catatan bahwa pentingnya pengobatan. Dan kita tahu sebenarnya untuk tujuan dari pengendalian HIV itu adalah 3-0. Jadi kalau saudara lihat selalu begini dia salamnya. Ya, 3-0, 3 kemudian 0. Nah ini 3-0. 3-0 itu apa? Ada 0 new HIV infection, kemudian 0 AIDS related death, kemudian 0 discrimination. Artinya apa? Tidak ada lagi penambahan infeksi HIV baru di tahun 2020, targetnya 2030 ini selesai. Ya, kemudian tidak ada lagi penambahan kematian akibat HIV AIDS, kemudian tidak ada lagi diskriminasi. Nah, dan salah satu memang adalah ketika AIDS ini bicaranya adalah obat, dia diobati. Jadi bagaimana caranya? Ada stop. Suluh screening, jadi disuluh, jadi makanya dilakukan promosi kesehatan, pemberian informasi di mana-mana, kemudian dia diberikan informasi, kemudian di screening, tes.
kemudian masuk dia di tes. Tujuan di tes itu adalah 90% udah tahu statusnya. Setelah dites tahu dia terinfeksi HIV, kalau sudah terinfeksi HIV diobati. 90% udah tahu statusnya dan mendapatkan obat. Dan kemudian dipertahankan. 90% ODA yang mendapatkan pengobatan mengalami supresi jumlah virus. Ini pentingnya. Jadi ketika kita bicara pengobatan antiretroviral, arahnya ke sini. Supaya dia disupresi virusnya, jumlah virusnya, kalau bahasanya adalah undetectable, tidak terdeteksi lagi adanya virus HIV. Sehingga risiko penularan juga akan ditekan semaksimalnya. Dan kalau kita lihat di sini terkait dengan obati, nah ini dia. Nah, dulu ada tren pengobatan obat HIV itu berbeda-beda dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat di sini dulu. Di 1999 itu bahkan dianggap dia penyakit paliatif, no ARV. Dia dianggap paliatif, tidak ada penanganan lagi. Jadi 1999 itu kalau ada orang terinfeksi HIV ya udah dianggap ya udah nggak ada lagi, tolong disupport aja karena kemungkinan nggak ada lagi bisa dilakukan. Konseling perannya tinggi di sini. Kemudian 2004 sudah mulai ARV. 2004 ARV dengan syarat waktu itu orang minum obat antiretroviral dengan CD4-nya di bawah 200. Nah, kemudian 2007 ARV-nya sudah bicara lagi, itu syarat untuk mulai ARV-nya sudah naik lagi. CD4 di bawah 350 sudah mulai orang minum obat ARV. Dan 2017 itu ada program namanya SUFA, pengobatan untuk pencegahan. Jadi tanpa melihat CD4, ketika dia bumil, bayi dan anak, TB, IMS, hepatitis, populasi kunci, serodiskors, dan EPID yang meluas, itu diberikan langsung CD4. Dan 2018 sampai sekarang, sudah mulai semuanya diberikan obat antiretroviral ketika dia tahu dia terinfeksi HIV. Nah, saudara harus tahu ini perkembangannya. Jadi artinya kalau dulu CD4 awalnya di bawah 200, kemudian di bawah 350, kemudian kelompok-kelompok berisiko ada IO khusus, kemudian diberikan obat antiretroviral tanpa melihat CD4-nya. Sekarang ketika orang terinfeksi HIV tanpa melihat jumlah CD4-nya, sudah mulai langsung terapi antiretroviral. Itu. Nah, dan kebanyakan orang kan tidak tahu. Ada yang CD4-nya datang ketika dia minum obat antiretroviral sudah 50. Ada yang kemudian masih 78. Ada yang bahkan 15, 10. Jadi sebenarnya penting sekali bagi Oda ketika dia minum obat antiretroviral, dia harus mendapatkan ARV itu dengan terapinya itu harus dengan kepatuhan yang tinggi. Tujuannya ini, dia betul-betul nanti mendapatkan bagaimana. Kenapa? Karena ketika CD4-nya dia minum obat antiretroviral, CD4-nya akan naik, viral load-nya akan turun, sehingga apa? Karena infeksi oportunistik itu akan berdampak ketika CD4 rendah, akan banyaklah kemungkinan infeksi oportunistik yang akan dia dapat, dan semakin parahlah kondisi infeksi oportunistik yang didapat. Nah, ini contohnya begini. Kalau di bawah 500 masih di sini, ya 200 ini, 100 ini sudah bisa herpes simplex, toxoplasmosis, cryptococcus, kemudian candidiasis esophagus, tapi di bawah 50 sudah lebih parah lagi. Artinya kita yakinkan orang dengan HIV/AIDS ketika dia minum obat antiretroviral, dia akan CD4-nya akan meningkat, viral load-nya akan turun, berat badannya akan meningkat, kemudian infeksi oportunistiknya akan menurun. Ini dia, karena memang ketika CD4-nya semakin naik, infeksi oportunistiknya juga akan beragam yang dia dapat, tetapi akan jauh lebih menurun dari kondisi ketika CD4-nya rendah. Nah, kenapa kita memulai terapi itu? Menginisiasi, karena memang ini tanpa terapi ARV, sebagian ODA akan menuju imunodefisiensi secara progresif. Semakin cepat ya. Ditandai dengan penurunan jumlah CD4, kemudian berlanjut hingga kondisi AIDS dan dapat berakhir kepada kematian. Itu clear. Kemudian ada manfaat inisiasi ARV dini. Pertama adalah ada perbaikan klinis. Kemudian apalagi ada kualitas hidup, sehingga meningkatkan harapan hidupnya.
Kemudian apalagi menurunkan insiden infeksi terkait dengan HIV. Nah ini, sehingga ini pentingnya. Dan siapakah yang harus memulai terapi ARV? Semua orang dewasa dengan HIV tanpa melihat stadium klinis dan nilai CD4-nya. Ya. Kemudian semua ODA perempuan yang hamil dan menyusui tanpa melihat stadium klinis dan jumlah CD4 dan dilanjutkan seumur hidup. Jadi artinya ketika hari ini kita tahu bahwasanya ketika orang terinfeksi HIV berarti segera dia harus mendapatkan obat antiretroviral, tetapi tentu diminta dulu memang kesiapan dia untuk memulai terapi. Karena kalau dia tidak ada komitmen untuk kepatuhan, tentu akan berdampak berikutnya. Ini anak di bawah 10 tahun, dari remaja atau 10 sampai dengan 18 tahun, terapi harus diberikan pada semua anak terinfeksi HIV tanpa melihat stadium klinis dan jumlah CD4-nya. Kemudian semua remaja terinfeksi HIV tanpa melihat stadium klinis dan jumlah CD4-nya. Nah, tapi ada catatannya. Hati-hati terjadi efek samping pada organ yang masih tumbuh karena dia masih dalam masa pertumbuhan, dan hati-hati terhadap kemungkinan ketidakpatuhan yang dapat berakibat pada resisten terhadap ARV. Jadi memang agak berbeda pada anak. Kalau pada, saya sudah ceritakan awal-awalnya sebelum-sebelumnya. Pada orang dewasa bisa dijelaskan, diberikan pengertian bagaimana fungsi obat, bagaimana obat bekerja, dan bagaimana kemudian dia harus patuh minum obat. Tetapi bagaimana membayangkan, memberikan informasi kepada anak yang dia belum mengerti apa gunanya obat itu, kenapa dia harus diberikan obat itu sedangkan teman-temannya tidak dapat, dan lain sebagainya terkait dengan hal itu. Nah, sehingga itulah yang kemudian kita harus pastikan nanti kepatuhannya. Nah, ini surat edaran Dirjen P2P tentang penata laksanaan ODA untuk eliminasi HIV tahun 2030. Untuk targetnya tahun 2030. Dan kita memang harus menyampaikan, harus memastikan ODA itu tahu dia terkait dengan statusnya. Terutama adalah di POCI, kelompok kunci. Bisa dia penjajah seks, bisa waria, bisa LSL, bisa penasun. Waria jelas ya, LSL laki seksual dengan laki-laki, kemudian penasun pemakai narkoba suntik. Nah, kenapa? Karena kalau kita, ini dia hasil dari hasil penelitiannya, GIMAX dan tahun 2006, itu 25% itu ODA itu tidak menyadari dia terinfeksi. Nah, kemudian hanya 42% yang menyadari dia terinfeksi, dan dari hal itu kemudian dia bertanggung jawab untuk terjadinya infeksi baru karena dia tidak menyadari dia terinfeksi, sehingga dia tidak sadar kemudian dia berdampak 54% infeksi baru. Dari yang sadar 52% menyadari infeksi baru, itu nanti 46 nanti akan muncullah infeksi baru. Nah, jadi artinya kalau dilihat dari situ, kalau dia menyadari, itu risiko infeksinya kepada yang lain itu lebih menurun. Nah, makanya disadarkan ketika kita ketemu dengan kelompok-kelompok berisiko, lebih baik dia segera untuk lakukan tes supaya dia tidak menularkan kepada orang lain. Saya sudah jelaskan sebelumnya, misalnya seorang PSK, dia dalam satu hari bisa melayani 3-4 orang dalam satu malam, dalam 24 jam. Tidak usah saudara bayangkan gimana pula ada itu caranya Pak. Tidak usah. Ada 3-4 dia layani dalam satu malam. Kalau dia terinfeksi HIV, berarti dalam satu bulan dia melayani sebanyak 30 dikali 3. Berarti ada 90 orang pasangan. 90 orang laki-laki yang datang kepada dia. Dari 90 orang itu, anggap saja nanti ada yang sudah berumah tangga, dia akan berisiko menularkan kepada istri-istrinya di rumah. Artinya, kalau dia tidak sadar dia terinfeksi HIV, dia akan terus berperilaku seperti itu dan risiko akan terus terjadi. Nah, itu makanya kita harus mengawal, mengejar kelompok-kelompok kunci ini dalam tanda petik untuk menyadarkan, mengarahkan perubahan perilaku yang baik, perilaku yang sehat, sehingga kemudian terjadilah hal-hal yang perubahan perilaku dan tidak menularkan kepada orang lain. Dan ketika kita bicara algoritma pemeriksaan HIV, ya ini dia.
untuk pemeriksaan tes viralot, FL ya, viralot itu, ini misalnya, kalau viralotnya rutin, ya deteksi dini gagal virologi, ya pemeriksaan viralot. Viralotnya di bawah, besar dari 1000 kopi, berarti kita akan evaluasi kepatuhan pengobatannya. Ini terkait dengan pengobatannya. Kemudian diulangi pemeriksaan viralotnya setelah 3 sampai 6 bulan. Kalau viralotnya di bawah 1000 kopi, kecil dari 1000 kopi, maka dia pertahankanlah panduan obat ARV-nya lini pertama. Tapi viralotnya masih lebih dari 1000 kopi, berarti dia harus diganti ke paduan ARV lini kedua. Itu pun setelah kita evaluasi benar enggak kepatuhannya. Dia sudah patuh, betul-betul patuh, nah kemudian baru dilakukan lagi switch, diganti ke panduan ARV lini kedua. Dan monitoring rutin terapi ARV itu adalah 6 bulan atau 12 bulan pertama setelah on ART, 24 bulan dan seterusnya setiap tahun sekali. Dan kecurigaan resisten ARV jika dia lebih dari 1000 kopi. Jadi dia akan diperiksa, jadi 1000 kopi itu maksudnya adalah 1000 kopi di dalam 1 mililiter darah. Jadi kalau sebanyak itu, dia lebih dari itu, berarti ada kecurigaan resisten. Ya. Dan monitoring pada ibu hamil itu pemilihan persalinannya. Jadi kan kita ada namanya program PMTCT atau PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Kalau nanti misalnya bersalinnya sesuai dengan indikasi obstetri, jika ARV-nya kurang dari 6 bulan atau viralotnya terdeteksi, kan diperiksa, terdeteksi lebih dari 1000, berarti dia harus disesar, harus diseksio sesaria. Tapi kalau nanti misalnya di bawah itu, berarti nanti ada kemungkinan nanti dia boleh dibantu untuk persalinan normal. Nah, dan kegunaannya untuk pemantauannya nanti viralot itu dilakukan 6 sampai 12 bulan sejak mulai ARV dan selanjutnya tiap 12 bulan. Pemeriksaan CD4 dapat dilakukan untuk pemantauan di tempat yang tidak ada akses viralot, namun tidak menjadi syarat untuk memulai terapi. Dan untuk memonitor lamanya pemberian cotrimoxazole dapat menggunakan CD4. Jadi dulu CD4 ini yang paling utama untuk melihat keberhasilan terapi antiretroviral. Ya, padahal dan memang kondisinya juga memang sulit untuk akses dulu obat pemeriksaan viralot ini. Nah, tetapi ini sudah jadi program, makanya sekarang viralot itulah yang kemudian menjadi untuk pemantauan yang lebih efektif. Nah, apa tujuan akhirnya? Kalau dia, coba lihat di sini, viralotnya sebelum minum obat ART itu misalnya sebanyak ini, ya banyak dalam komponen darah, tetapi ketika dia sudah minum obat antiretroviral, dia undetectable level. Dari sini misalnya dikasih levelnya, kemudian dia di bawah itu. Nah, artinya apa? Tidak terdeteksi, berarti tidak menularkan, dan tetap produktif. Jadi artinya, makanya orang bicara hari ini boleh nggak? Kalau dia HIV kemudian menikah dengan orang yang tidak HIV, boleh. Selama dia adalah tidak undetectable. Hasil viralotnya adalah undetectable dan dia bertanggung jawab dalam perilaku hubungan seksualnya kepada pasangannya dan kemudian patuh minum obatnya. Nah, ini dia kata kuncinya. Jadi U equal U, artinya undetectable sama dengan untransmittable. Jadi artinya apa? Kalau dia sudah tidak terdeteksi, resiko penularannya tidak ada. Nah, ini kemudian yang hari ini yang selalu disampaikan sehingga kemudian resiko penularannya jauh jauh dari kemungkinan akan terkena. Ini contoh. Ini sebelum minum ARV tahun 2003 nih, Maret 2003. Kemudian dia sudah minum obat ARV, orang yang sama. Ini orang yang sama. Kemudian saya ambil annotate-nya. Spotlight nih. Ini orang yang sama. Ini kemudian di 2004 dia sudah minum obat antiretroviral dengan kepatuhan minum obat, dia bagus dia. Nah, bahkan ini ada ini Cak Gareng.
Oda yang berhasil jalan kaki keliling Indonesia. Sampai ke Padang, bahkan jalan dia sampai ke Solo. Seluruh Indonesia dia jalan, hanya dengan jalan kaki. Dia ingin membuktikan bahwasannya Oda juga bisa melakukan aktivitas fisik. Nah, artinya apa? Inilah yang kemudian dengan obat antiretroviral, itu dia akan tetap sehat dan bisa produktif lagi. Nah, ini tadi sudah. Ya, nah, kemudian makanya ketika bicara strateginya kita pada ODA itu adalah ketika ada ODA dengan on ART, kemudian kalau ada dia akan ditemukan nanti ada ODA follow up, kemudian ODA belum ARV, kemudian ini dia penemuan ODA baru, kemudian inisiasi dia untuk pemberian ARV, test and treat all semuanya, kemudian ditingkatkan kepatuhannya dengan penguatan konseling, ARV, kemudian kondisi intensif antara layanan dengan komunitas dan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana yang baik, sehingga ini dia diharapkan penemuan ODA yang baru ditambah dengan notifikasi partnernya, pasangannya, dan kemudian terjadilah yang selalu diharapkan itu adalah kepatuhan minum obat. Jadi ini kepatuhan minum obat inilah yang kemudian harus dikawal secara komunitas sehingga nanti tidak ada lagi kita kehilangan atau namanya FLU, loss follow up atau LFU, ya itu. Nah, sedikit kan kita udah bicara ini perjalanan. Nah, di video saudara sudah lihat, tapi ini penting saya harus ulang-ulang. Target dari virus HIV adalah sel CD4. Sel CD4 adalah bagian dari limfosit T. Limfosit T merupakan bagian terbanyak dari leukosit. Leukosit itu adalah sel darah putih yang tugasnya mempertahankan tubuh dari serangan virus dan kuman. Hebatnya, HIV masuk dia menyerang sel CD4. Ketika dia masuk pertama kali, ini virus bebas dia masuk, dia menempel di reseptor CD4. Dia menempel di reseptor CD4, kemudian dia robah kode genetik, dia akan masuk ke dalam, dan kita tahu virus HIV itu dalam bentuk RNA, dia akan robah kode genetiknya dari RNA menjadi DNA, kemudian dari DNA itu, kemudian dia dibantu oleh enzim namanya reverse transkriptase. Kemudian kemudian dia menyatu dengan inti sel CD4, untuk menyatu itu dibantu lagi oleh enzim namanya integrase. Kemudian dia jadikan ketika dia sudah menyatu dia jadikan virus sel CD4 itu sebagai pabrik untuk membuat virus HIV baru. Itu dinamakan dengan replikasi. Kemudian muncullah HIV baru yang masih kecil-kecil, kemudian untuk pematangannya dibantu oleh enzim namanya protease. Kemudian dia matang, kemudian dia akan keluar dan dia akan kejar dan serang lagi sel CD4 yang lain. Dari hari ke hari, waktu ke waktu, detik ke detik, dari waktu terus dia akan kejar sel CD4 yang lain. Dia masuk, dia replikasi dan dia hancurkan sel CD4 itu dan dia akan kejar lagi yang lain. Sehingga itulah proses yang semua yang terjadi dan kita harus ingat ada 3 tadi yang bekerja. Ada enzim reverse transkriptase, ada enzim integrase, kemudian ada enzim protease. Ketiga enzim itulah yang dihambat oleh obat antiretroviral. Ketika orang sudah minum obat antiretroviral, itu yang dihambat. Sehingga nanti harapannya tentu dia akan semakin kuat dalam pelaksanaannya. Ini dia. Jadi obat itu masuk di sini, dihambat. Ketika ada proses replikasi, ketika dia mau merubah kode genetiknya dari RNA dan DNA, ada obat antiretroviral golongan ada golongan obatnya, ya. Kemudian ketika dia juga akan integrase menyatu, nanti ada lagi obatnya. NRTI 1, NNRTI. Kemudian ketika dia proses pematangan dihambat lagi oleh obatnya, itu golongan obat protease. Ya, silakan Gusti Prisdayeni.
Baik Pak, berdasarkan materi yang sudah Bapak jelaskan di YouTube, itu kan ada pemindahan virus itu melalui ESIN, apa? Ya, Exit, sufficient, survival, dan enter. ya, Untuk yang sufficient itu berdasarkan jumlahnya apa? Gusti di ya. sini izin tanya Pak, kan dari sufficient itu dari berdasarkan jumlah banyaknya, dan untuk penularannya itu dari jumlah banyaknya itu dilihat dari apakah pasien HIV itu yang positif itu sudah lama menderita HIV-nya Pak, atau dilihat dari kadar CD4-nya Pak, atau dari mana Pak? Ya. Jadi yang ditanyakan Gusti adalah terkait dengan sufisien ya, jumlahnya yang banyak. Iya. Jadi kan gini, kita tahu bahwasannya dalam penilaian risiko penularan virus HIV itu, kita akan menilai dari EC. Ya, E itu pertama adalah exit, harus keluar dari orang HIV positif, kemudian sufficient jumlahnya harus banyak, kemudian survival itu dia bisa bertahan hidup, kemudian E enter, ada tempat masuknya. Jadi yang sufficient jumlahnya harus memadai. Memadai itu adalah dia bagaimana konsentrasi virus itu di dalam medianya. Nah, jadi media-media atau tempat hidupnya virus yang paling banyak itulah yang kemudian berisiko menularkan. Contoh begini, apakah virus HIV ada di dalam air liur? Jawabannya ada. Ada, tetapi secara memadai, secara sufisien, jumlahnya tidak mencukupi untuk menularkan. Nah, tetapi dia lebih banyak, dia banyak memadai atau dia jumlahnya banyak itu ada di darah. Sehingga dalam komponen darah dianggap dia berisiko tinggi. Jadi konteksnya tidak dari CD4-nya atau segala macam, enggak, tapi konteks adalah dari media atau bahan-bahan yang bisa menularkan virus HIV tadi. Jadi di keringat memang tidak ada, di air liur ada virus HIV, di buang air kecil ada virus HIV, di air mata ada virus HIV, tapi jumlahnya tidak mencukupi, sehingga dia tidak dianggap untuk bisa menularkan. Nah, berbeda dengan komponen darah, air mani, cairan vagina, air susu ibu, itu adalah komponen yang kemudian banyak dia di dalamnya, konsentrasinya tinggi, sehingga dia dianggap memadai dan bisa menularkan virus HIV. Jadi itu dia penjelasannya Gusti. Nah, sehingga kemudian makanya kalau dalam konteks kita bicara di konseling, akan menggali faktor risiko itu dari cairan-cairan tadi. Tentu dari cairan tadi terkaitlah dengan risiko penularan dari perilaku darah apa kira-kira. Air mani dan cairan vagina apa kira-kira perilakunya. Itulah nanti yang akan kita kejar. Yang tentunya bermanfaat nanti bagi kita untuk menggali faktor risiko dan memutuskan klien dianggap berisiko atau tidak. Itu Gusti. Apakah sudah puas atau masih ada lagi yang masih ditanyakan? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya.